I want to tell you about radium. A most peculiar and remarkable element because it does not behave as it should. Ini adalah salah satu foto paling ikonis dalam sejarah sains. Foto ini diambil pada tahun 1927 di Brussels, Belgia, dalam konferensi Solvay, salah satu pertemuan ilmuwan paling bersejarah. Dalam foto ini, terdapat 29 fisikawan terbesar dunia, termasuk Albert Einstein, Niels Bohr, Max Planck, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger. Namun, jika Anda perhatikan lebih detail, ada satu hal yang menarik perhatian. Hampir semua ilmuwan dalam foto tersebut adalah laki-laki, kecuali satu perempuan. Perempuan ini duduk di barisan depan, keempat dari kiri, dikelilingi tokoh-tokoh legendaris seperti Einstein, Planck, dan Bohr. Perempuan ini adalah Marie Curie. Ia hadir di konferensi ini bukan hanya sebagai ilmuwan, tetapi juga sebagai orang pertama di dunia yang menerima 2 hadiah Nobel di bidang yang berbeda. Karena itu, ia dikenal sebagai Ibu Fisika Modern. Our work's been nominated for the Nobel Prize for our discovery of radioactivity. The commendation only mentions my name. And I told them if there's a Nobel Prize to win, we win it together. Kehidupan Marie Curie luar biasa dari awal hingga akhir. Karena dedikasinya terhadap penelitian bahan radioaktif, hingga saat ini catatan hariannya, alat-alat laboratoriumnya, dan barang-barang pribadinya masih terkontaminasi radiasi. Barang-barang tersebut disimpan di kotak berlapis timbal di sebuah museum di Paris. Bahkan, setelah kematiannya, peti jenazahnya dilapisi timbal karena radiasi tinggi yang dipancarkan tubuhnya. So, science is changing. And the very people who are running science are the people who believe the world is flat. And I'm going to prove them wrong, just as Newton did. Marie Curie adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah sains. Penemuannya dalam bidang fisika dan kimia tidak hanya merevolusi pemahaman kita tentang radioaktivitas, tetapi juga menjadi dasar bagi banyak kemajuan medis dan ilmiah. Marie lahir pada 7 November 1867 di Polandia, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya, seorang guru matematika dan fisika, adalah seorang agnostik, sedangkan ibunya adalah seorang Katolik yang taat. Kehidupan Marie penuh tantangan sejak kecil. Ibunya meninggal karena tuberkulosis ketika ia berusia 11 tahun, dan 2 tahun kemudian, kakaknya meninggal karena tifus. Hal ini membuatnya kehilangan kepercayaannya pada agama Katolik dan menjadi agnostik. Karena pendidikan universitas untuk perempuan dilarang di Polandia, ia belajar di Flying University, universitas bawah tanah yang mengajarkan perempuan secara diam-diam. Ia bekerja sebagai pengasuh untuk membiayai kuliahnya sendiri, hingga akhirnya berhasil masuk Universitas Sorbonne di Paris pada usia 24 tahun. Di Sorbonne, Marie mempelajari matematika, fisika, dan kimia, meskipun harus menghadapi kesulitan finansial. Dia belajar di siang hari dan mengajar di malam hari untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, kerja kerasnya membuahkan hasil. Pada 1893, dia lulus dengan gelar di bidang fisika. Setahun kemudian, dia mendapatkan gelar di bidang matematika. Pada 1894, Marie bertemu dengan Pierre Curie, seorang fisikawan Prancis yang ahli dalam kristalografi dan magnetisme. Keduanya memiliki ketertarikan yang sama terhadap sains dan segera jatuh cinta. Are you interested in microbiology? I'm interested in all science that confronts prevailing attitudes. I'm Pierre Curie. Hello, Monsieur Curie. Pada 26 Juli 1895, mereka menikah dalam sebuah pernikahan sipil, dan dikaruniai 2 putri, Irene dan Eve Curie. Pada tahun yang sama, fisikawan Jerman Wilhelm Röntgen menemukan sinar X. Lalu, pada 1896, ilmuwan Prancis Henri Becquerel menemukan bahwa uranium memancarkan radiasi misterius yang bisa menembus benda mati dan menyerupai sinar X. Namun, Becquerel tidak tahu bagaimana atau mengapa fenomena ini terjadi. Marie Curie menjadikan sifat radioaktif uranium sebagai topik penelitian doktoralnya. Dia membuktikan bahwa radiasi bukanlah hasil dari interaksi antar molekul, tetapi berasal dari inti atom itu sendiri, sebuah teori yang menjadi dasar fisika nuklir modern. My instinct is that there is another element that's skewing the results.
You think you found an undiscovered element? If you're laughing at me, then I'm... No, I'm not laughing at you. That's exciting. Beberapa tahun kemudian, Pierre Curie meninggalkan risetnya sendiri untuk bergabung dengan penelitian Marie tentang radioaktivitas. Pada 1898, pasangan ini menemukan dua unsur baru yaitu polonium dan radium. Polonium diberi nama berdasarkan tanah kelahiran Marie, Polandia. Dan radium yang dikenal karena sifat radioaktifnya yang kuat. We are here to present to you two new elements. Polonium and radium. We are here to tell you that you have fundamentally misunderstood the atom. Penemuan ini merevolusi dunia fisika dan kimia. Berkat penelitian luar biasa mereka, pada 1903, Marie dan Pierre Curie bersama Henry Becquerel menerima hadiah Nobel dalam fisika. Marie menjadi wanita pertama dalam sejarah yang memenangkan hadiah Nobel. Namun, pencapaiannya tidak berhenti di sana. Pada 1911, ia memenangkan hadiah Nobel dalam kimia untuk keberhasilannya mengisolasi unsur radium. Ini menjadikannya satu-satunya orang dalam sejarah yang memenangkan hadiah Nobel di dua bidang berbeda. Marie Curie menyadari bahwa radiasi dapat digunakan untuk membunuh sel kanker. Bersama suaminya, dia mengembangkan terapi radiasi yang menjadi dasar pengobatan kanker modern. Selain itu, selama Perang Dunia Pertama, ia mengembangkan unit radiologi portable yang membantu dokter dalam mendiagnosis luka tentara di medan perang. Are having their legs sawn off because of sprained ankles. My X-ray machines properly installed can save lives. We will also use radon radiation to cauterize wounds. It is quick, efficient, and can stop blood loss. Our proposals will give you more men on your battlefield. Sayangnya, Marie tidak menyadari bahaya radiasi. Dia sering memegang zat radioaktif dengan tangan kosong, menyimpannya di sakunya, dan bahkan membawanya pulang. Akibat paparan radiasi yang terus-menerus, ia mengalami anemia aplastik penyakit darah langka yang akhirnya merenggut nyawanya pada 4 Juli 1934, di usia 66 tahun. Marie Curie adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan bisa mengubah dunia, meski harus dibayar dengan harga yang mahal. Dia bukan hanya ilmuwan brilian, tetapi juga simbol perjuangan wanita dalam dunia akademik dan sains.